perkara masak-masak jadi makin panjang nih pemirsa Insert. Sekarang nggak cuma Chef Renata aja yang kena, tapi juga Chef Arnold dan juga Chef Juna. Bedanya tuh, Chef Arnold dielulukan karena dianggap bersikap adil terhadap kontestan, sementara Chef Juna ya 11-12 lah sama Chef Renata. Seperti apa imbas dari kasus ini terhadap kehidupan keduanya? Pemirsa, inilah Insert Versus. Ternyata imbas dari perkara Kiki dan Belinda di ajang masak-masak itu berpengaruh ke kehidupan Chef Arnold ya pemirsa Insert. Di media sosial, pria bernama lengkap Arnold Purnomo itu selalu memberi isyarat jika dirinya akan rehat sejenak dari ajang masak-masak yang ramai dan viral kemarin. Benar nggak sih ini? Soalnya bukan kali pertama loh Chef Arnold bilang gitu, karena tahun lalu ia juga sempat mengatakan akan rehat sejenak lantaran akan pindah dan tinggal di Australia. Emang pengen berhenti? Apa mungkin ini semua karena keputusan juri yang kata banyak orang gak adil? Nggak tahu juga sih ya. Tapi Chef Arnold didukung banyak orang loh, karena dianggap satu-satunya juri yang bersikap adil di final acara masak-masak kemarin. Berbeda dengan Chef Arnold, Chef Juna malah dihujat. Dirinya juga dibilang berat sebelah lantaran memberikan komentar yang menguntungkan Belinda dibandingkan Kiki. Netizen kesal dalam waktu singkat, komentar demi komentar menghujani media sosial Chef Juna. Ada yang bilang kejujuran itu mahal, ada yang minta chef tersebut untuk mundur, dan berbagai macam komentar nyelekit lainnya. Tapi, kayaknya Chef Juna juga bakal rehat sejenak deh dari acara tersebut, karena di media sosialnya, ia juga mengunggah foto yang sama dengan Chef Arnold, sembari membubuhkan kalimat harapan untuk tidak terjun menjadi juri lagi dalam waktu dekat. Apakah ini pertanda semua juri yang terlibat di season 11 acara masak-masak tersebut bakalan diganti? Menarik nih pemirsa Insert. Sebelum kita ngomong panjang lebar tentang kehidupan keduanya, kayaknya kalian harus tahu deh seperti apa awal perjumpaan Chef Juna dan Chef Arnold. First impression, gue pertama kali ketemu lo. Pandangan pertama. Itu 2010 Desember ya, awal-awal restoran buka. Sebelum, jauh. Setahun sebelum. Oke, jadi itu di 2010 akhir ya, Jack Rabbit itu restoran di Kuningan pertama buka. Arnold juga ada restoran dekat dari situ, jadi dia suka main ke restoran, kita ngobrol. Akhirnya ya sering ngobrol gitu, weekend dia sering main ke restoran. Gue punya sepi, dia punya rame. Saat itu. Dari perjumpaan pertama ini, Chef Juna pun langsung tahu seperti apa karakter seorang Arnold Purnomo. Bayangin aja, baru kenalan langsung nanya umur. Emang boleh sekepo itu meskipun belum akrab-akrab banget? Nah, apa ya? Ini anak pengen banyak tahu awalnya. Pada awalnya saya nggak tahu kalau dia tuh masih muda banget pada saat itu ya. Akhirnya baru tahu, malah saya, muda bener. Masih kecil, masih anak kecil. Berapa umur? Berapa ya? 20-an kan? 2010 loh. 22. Gitu. Tapi bagus gitu, maksudnya banyak nanya-nanya, pengen tahu gitu. Dan dia juga kan udah banyak tahu. Soal karir, ternyata dua orang ini tuh nggak benar-benar sefenomenal sekarang di zaman dulu. Kalau dari penampilan, tampangnya Chef Arnold sih kayak orang-orang kaya yang berduit dan sukses ya pemirsa Insert. Tapi siapa sangka, dulu di usia 14 tahun, ia pernah loh bekerja sebagai pencuci piring di salah satu restoran di Australia. Dari bersihin piring hingga nyapu dan ngepel, semua itu ia lakukan semenjak kedua orang tuanya pindah ke Australia. Gak cuma itu, ia juga pernah bekerja di sebuah restoran milik seorang celebrity chef di Australia. Beda lagi dengan Chef Juna, pria tampan bertato yang terkenal semenjak jadi juri di acara masak-masak ini, rupanya pernah merantau ke Amerika dengan modal hasil jual motor mahalnya. Kalau ngerantau masih di sekitar Indonesia mungkin masih oke ya pemirsa Insert, tapi ini tuh udah jauh banget sampai ke Amerika. Kebayang gak sih seperti apa nekatnya Chef Juna waktu itu ke Amerika? Ya sekolah pilot yang gak ada hubungannya sama sekali dengan kuliner. Udah sekolah mahal-mahal, sekolahannya malah bangkrut dan tutup. Uang hilang, semuanya hilang, Chef Juna makin pusing di tanah rantau.
Sebenarnya yang pantas menyandang gelar chef itu siapa sih? Mereka yang pintar memasak atau mereka yang lulusan dari universitas memasak? Soalnya Chef Arnold pernah menolak disebut chef lantaran tak pernah sekolah masak. Hanya bermodalkan hobi dan juga pengalaman, ia pun jadi jago masak. Gak jauh beda sama Chef Arnold, Chef Juna juga gitu. Gak pernah sekolah masak, pria kelahiran Jakarta ini mengandalkan keberuntungan saat mengais rezeki ke Amerika. Berawal dari pekerjaan serabutan, ia pun dilirik oleh seorang chef yang kemudian menjadi gurunya. Dari sini, awal mula karir sebagai seorang juru masak mulai ditekuni. Gak kebayangkan, dulu ngais-ngais sisa makanan di Amerika, sekarang Chef Juna malah terkenal banget. Semua jelas ada waktunya. Waktu susah di zaman dulu, kini telah terbayarkan. Usaha keras tak pernah sia-sia. Tapi kalau mau ngebandingin Chef Arnold sama Chef Juna, satu hal yang mencolok itu adalah cara keduanya berbusana. Gaya Chef Juna itu anak motoran banget, tatoan dengan bentuk tubuh yang atletis. Pria yang satu ini selalu unik ketika memilih busana mana yang harus dipakai. Hal ini jelas jauh banget sama Chef Arnold. Terkesan lebih rapi dengan penampilan yang lebih klimis. Chef Arnold tuh kayaknya adalah tipe cowok yang detail banget soal busana. Dalam sejumlah foto, ia lebih sering mengenakan kemeja dan jas dibandingkan baju kaos. Jadi pemirsa insert antara Chef Juna dan Chef Arnold, kalian pilih siapa nih?